Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizi Alpasari dari program studi akuntansi perpajakan kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi panen kelapa sawit yang meliputi definisi. Panen adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3 atau 5 tahun dari masa penanaman, tergantung mutu perawatan yang diberikan dan jenis varietas yang ditanam. Pemanenan yang terlalu mudah mengakibatkan sedikit kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Berikut sistem panen. Yang pertama, standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Yang kedua, tandan buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan di piringan pertanda buah siap dipanen. Yang ketiga, pelepah yang ditunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawang mati. Yang keempat, TBS dan brondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Yang kelima, tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Prosedur pemanenan: perontokan, lalu pengangkutan, lalu penggilingan, lalu ekstraksi, lalu kemurnian. Selanjutnya, identifikasi biaya panen. Yang pertama, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, dan biaya perawatan TM. Akuntansi panen: semua biaya yang terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan. Aset biologis yang dihasilkan pada proses panen diakui pada nilai wajar, dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen, dengan jurnal aset biologis TBS pada keuntungan penilaian nilai wajar TBS, persediaan TBS pada aset biologis TBS. Materi selanjutnya menjelaskan tentang akuntansi produksi kelapa sawit. Bisa kita lihat di sini menjelaskan tentang alur proses pengolahan kelapa sawit yang sudah tercatat secara rinci. Selanjutnya, ada alur proses pembuatan minyak goreng yang sudah terinci juga pencatatan-catatan dari proses pembuatan minyak goreng tersebut. Akuntansi produksi kelapa sawit bertujuan mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Akuntansi produksi kelapa sawit mengikuti alur akuntansi biaya proses. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung atau upah, biaya bahan penolong, biaya overhead pabrik seperti BBM dan penyusutan. Dalam lingkungan sistem informasi akuntansi yang serba terkomputerisasi, di sistem akuntansi akan dapat secara tepat menangkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Berikut jurnal proses produksi, pengumpulan biaya produksi, BDP biaya bahan baku pada persediaan TBS, BDP biaya tenaga kerja langsung pada kas, BDP biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong, BDP BOP pada persediaan OP. Jurnal proses produksi, pengangkutan persediaan barang jadi, persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP BOP. Selanjutnya, pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun, persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP BOP. Jurnal penjualan barang jadi, piutang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.